Audio Jungle. 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 Pada 20 Oktober 1945, tentara sekutu mendarat di Semarang dan awalnya diterima baik oleh pihak Indonesia, termasuk Gubernur Jawa Tengah, Mr. Wongsonegoro, yang menawarkan bantuan. Sekutu berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Namun, sikap Indonesia berubah ketika mengetahui bahwa bekas tawanan perang yang dibebaskan di Magelang dan Ambarawa justru dipersenjatai dan berusaha melucuti senjata tentara Indonesia. Hal ini memicu bentrokan antara Indonesia melawan sekutu dan Nika, yang kemudian berujung pada pertempuran Ambarawa dari 21 November hingga 15 Desember 1945. Pasukan Indonesia terdiri dari TKR dan Laskar Rakyat meraih kemenangan, tetapi dengan korban jiwa yang sangat besar. Apa yang menjadi latar belakang pertempuran Ambarawa? Penyebab pertempuran Ambarawa terjadi karena sekutu ingkar janji pada kesepakatan. Akhirnya terjadi pertempuran Ambarawa pasukan TKR melawan sekutu. Mayor Sumarto, pemimpin pasukan TKR, melakukan penyerangan pada 20 November ketika sekutu ingkar janji. Siapa tokoh dari Palagan Ambarawa? Kolonel Sudirman, Panglima dan Jenderal Indonesia pertama dan termuda yang menjadi peserta pertempuran Ambarawa. Kolonel Sudirman bertindak sebagai Panglima Perang Ambarawa dan akhirnya memenangkan perang sengit itu dengan menggunakan taktik supit urang. Terima kasih. Apa makna didirikannya Palagan Ambarawa? Monumen Palagan Ambarawa adalah monumen yang didirikan untuk mengenang peristiwa sejarah pertempuran Ambarawa sebagai simbol ketangguhan pasukan TKR yang dimaksud dengan Tentara Keamanan Rakyat melawan sekutu demi mempertahankan kemerdekaan. Pertempuran Surabaya dimulai dari konflik yang sudah terjadi antara bangsa Indonesia dan Belanda yang bersekutu dengan Inggris. Seperti insiden bendera di Hotel Yamato pada 19 September 1945. Pada 22 Oktober 1945, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyerukan resolusi jihad dan sekarang diperingati sebagai Hari Santri. Pasukan sekutu yang dipimpin Brigadir Jenderal Malabi mendarat di Surabaya pada 25 Oktober 1945 dan melakukan negosiasi dengan pihak Indonesia. Namun, situasi berubah ketika Mayor Jenderal Houghton memerintah penyebaran pamflet ultimatum pada 27 Oktober 1945 yang meminta rakyat Indonesia menyerahkan senjatanya, memicu pertempuran besar. Gencatan senjata yang diusahakan Soekarno pada 29 Oktober 1945 tidak bertahan lama. Pada 30 Oktober 1945, Brigadir Jenderal Malabi terbunuh dalam pertempuran besar, membuat pihak sekutu mengeluarkan ultimatum pada 9 November 1945. Ultimatum ini diabaikan dan memicu pertempuran hebat pada 10 November 1945 yang sekarang diperingati sebagai Hari Pahlawan.
Hingga kini, siapa yang membunuh Malabi masih menjadi pertanyaan besar. Malabi terbunuh saat mobilnya terbakar dalam baku tembak antara pejuang Indonesia dan pasukan sekutu di Jembatan Merah, Surabaya. Pertempuran di Palembang. Oktober 1945, sekutu telah mendarat di Palembang bersama dengan Nica. Awalnya mereka diberi kesempatan untuk melucuri tentara Jepang dan mengurus tawaran perang. Namun mereka boleh melakukan provokasi dan menggeledah rumah warga, mengakibatkan berbagai perlawanan. Pertempuran besar baru terjadi setelah sekutu meninggalkan Palembang pada bulan November 17 November 1946. Sekutu telah menyerahkan kekuasaannya kepada pihak Belanda, kemudian melancarkan berbagai ketentuannya yang tidak masuk akan kepada pihak RI. Tentara Belanda juga menghalangi kapal-kapal Indonesia dari Palembang yang akan melalui menuju Singapura. Kesulitan ekonomi di Palembang puncaknya pada 28 Desember 1946. Hal ini memicu perlawanan dan pertempuran dahsyat di Palembang selama 5 hari 5 malam. Pertempuran dimulai pada 1 Januari 1947. Ini diakhiri dengan kesepakatan untuk melakukan genjatan senjata.